Three fingers. Three fingers. Yeah. Trinity. Shit, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita ada di segmen kedua dari tanggapan video Christian Prince, Sunnah Muhammad mengatasi COVID-19. Saya sudah berada di menit 10.14. Jika Anda tiba-tiba masuk ke segmen ini, Anda bisa klik dulu di sini mungkin. Ada bisa nggak ya saya bikin di sini di video berikut, video sebelumnya yang segmen pertama. Saya akan lanjutkan di menit 10.14 ya. Alright, we found the hadith. Here we go. This is a Muslim website. Islam, questions and answer. The question number is 310767. I'm going to use Google Translation as usual because we do not have the English one. So let us do this. In the front of your eyes, I will do Google Translation. How Muhammad explained the plague, how the plague happened. Translate. Alright. The question is, does the Prophet of Allah says that the plague is from the stabbing of the genie? The plague happened because genie is stabbing you with needles. Answer, yes. And this is the reference for the hadith. They asked Muhammad, what is at-ta'un, which means what is the plague? He said, it is the stabbing of the genie by their needles. قال وَأَخْذُ أَعْدَاءَكُمْ مِنَ الْجِنِّ. And if you die from it, you are a martyr. So why you are a martyr? Because the genie killed you. So now we understand where the plague is coming from. Because the genie is your enemy, they are the one who is stabbing you. You see, it says here, stab with a spear. So the genie, he have a spear in his hand, and you are walking down a street, and you have no idea, and then the genie, he put the needle in your ass, and then you got the plague. This is the explanation of Dr. Muhammad, and this is very, very scientific. I mean, who can refuse this? Can you? And as you see here, those are the reference of Muslims. This is not mine. Narrated by Ahmad, hadith number 19528. And this is your Muslim website, not my website. And here there's more reference and more hadith, more numbers, etc. So now, as long we found how plague happened, it is genie attacking us by their stab. This is why when you die from plague, you are a martyr. Makes sense. Let us see how we can stay with the amazing teaching of Prophet Muhammad. After Muhammad, he taught us that there's no such a thing, it's called a transitive disease. Then he come with something more nice. Once Muhammad was sick, and here you can tell how healthy Muhammad is, who is advising everybody how to get healthy, but he is the last one to be healthy. If you read with me this hadith, this hadith is not a comedy, it is serious. Abu Bakr kissed the forehead of the Prophet when he was dead. Aisha said, we put medicine on one side of his mouth. Okay, hold on. The guy is dead and you are putting medicine in his mouth? The guy is not dead. But obviously Muhammad is a dead man. He is always dead. Karena ini sudah loncat ke hadis yang lain, jadi saya bahas sedikit soal hadis tadi yang soal apakah wabah itu, apa penyakit menular itu adalah sesuatu tusukan jin, dan dijawab ya. Sejujurnya saya tidak punya ilmu tentang ini. Saya dengan gentle mengatakan bahwa saya tidak punya ilmu soal ini, saya tidak mengetahuinya, melainkan dari Christian Prince. Jadi memang saya perlu belajar lebih lanjut.
There's one of two solutions here. Either he played dead or he is always sick, so they think he's dead. Aisha added, we put medicine in one side of his mouth, but he started waving us not to insert the medicine in his mouth. Dr. Muhammad, he don't want medicine. He don't want his own medicine, but this is the medicine you're asking them to give to everybody, but he do not want his own medicine. We said he disliked the medicine as patient usually does. But when he come to his sense, so Muhammad was losing his sense. He's a crazy man. Ketika Yesus mati dan bangkit hidup kembali, mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diberitakan mati dan hidup lagi, sadar, Nabi Muhammad dikatakan gila. Standar ganda. Aduh, Christian Prince. Saya tidak pernah mendengar Nabi Muhammad SAW pernah meninggal. Christian Prince dengan seenaknya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mau minum obatnya sendiri. Padahal di hadis ini tidak disebutkan obat yang dimasukkannya tersebut dimasukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah habatus sauda atau jintan hitam, kan? Dia hanya mengatakan memasukkan obat ke mulutnya. Dan Nabi Muhammad sadar, melambaikan tangannya mengatakan dia tidak mau minum obat itu. Kalau Yesus yang meninggal dan bangkit dikatakan Tuhan atau anak Tuhan, kalau Nabi Muhammad dikabarkan pernah meninggal dan sadar kembali dikatakan gila. Christian. Kita lanjutin aja deh. Muhammad said, if one of you, a piece of his food fell in the ground, don't leave it for the devil. So what we do? Wipe it and eat it. Chapter, it is recommended to lick one finger and wipe the bowl. Dia menyebutkan makanan yang jatuh dianjurkan untuk kita ambil, dibersihkan dulu, lalu dimakan. Tapi dia tidak mengutip, dia tidak membacakan semua hadisnya. Karena Anda juga bisa baca tadi hadis fullnya seperti apa, dan dia tidak mengomentari lebih lanjut soal hadis itu karena jelas-jelas di situ dikatakan untuk membersihkannya dulu, bukan langsung serta merta memakannya. Sementara makanan yang kita biarkan terjatuh begitu, itu memang kalian pernah dengar sesajen kan? Jadi menurut kalian sesajen itu makanan yang cuma ditaruh di luar dan gak benar-benar dimakan oleh jin gitu? Oke, itulah kenapa sesajen di Islam dilarang. Karena sesajen pasti orang ngasih sesajen itu ada niatan, dan niatnya itu pasti musyrik, syirik. Minta nomor, minta kekayaan, minta apapun lah. Jadi kalau kita menjatuhkan makanan, kita juga tidak boleh membiarkannya. Kalau emang seandainya makanan tertentu nggak bisa dibersihkan gitu, misalnya nih, saya numpahin nasi itu kan susah ya, kalau dikumpulin kotorannya tuh ya udah itu boleh dibuang, tapi dibersihkan, lalu dibuang dengan layak, bukan dibiarkan terjatuh, karena itu akan jadi makanannya jin. Sama seperti sesajen. Oke, Christian Prince mungkin nggak tahu sesajen, jadi ya kita maklumi keterbatasan pengetahuan dia. Tapi orang Indonesia tahu sesajen pasti kan, gitu. Dan kenapa nggak dibahas lebih lanjut? Karena jelas-jelas Nabi Muhammad mengatakan dibersihkan, baru boleh dimakan kembali. Kalau Anda punya makanan enak dan jatuh, ya, mahal nih makanannya, dan jatuhnya juga ke tempat yang nggak kotor gitu loh, rumah sendiri atau ke ya rumah, sofa, lantai, pokoknya sesuatu yang Anda tahu nggak kotor, ataupun kalau kotornya kotor dikit dan masih bisa dibersihkan gitu.
emang Anda mau langsung buang gitu aja? Ya mungkin kalau Anda anak raja, ya anak sultan, ya iya. Jadi buat orang-orang yang saudara-saudara kita yang kurang mampu, ketika mereka punya makanan yang jatuh, ambil, nggak apa-apa, ambil. Malah jangan dibiarkan, karena itu akan jadi makanan jin. Ambil, bersihkan, dan makan lagi aja, nggak masalah. Dan nggak mubazir kan? Ngajarin nggak mubazir. Emang di agama Anda boleh mubazir? Hah? Buang-buang makanan? Boleh. Oke, kita lanjut ke berikutnya. What? Like what? Okay. And eat a piece of food is a drop after removing any dirt from it. So if you are walking down the street right now in Germany and you are biting your sandwich, a piece of your sandwich fell down. What do, brother? You grab this piece of sandwich from the ground, you wipe it, and then you eat it, and then lick your fingers. Sudah saya bantah di video chapter pertama tentang dia bilang lagi jalan-jalan di Jerman makan sandwich atau apa sandwich itu? Ya makan sandwich, sandwichnya jatuh, ambil, bersihin, makan, jilat-jilatin kotoran, jilat-jilatin jari. Di Islam tidak boleh makan sambil jalan, sambil berdiri aja nggak boleh, apalagi sambil jalan. Gitu. Jadi dia kasih analogi sesuatu yang nggak dibolehkan, dan dia memaksakannya supaya terlihat konyol, rendahan, lucu, dan bisa dibully. Ya, ketaker kan? Atau kalau dia tidak tahu di Islam tidak boleh makan sambil berdiri, apalagi sambil jalan, ya lebih ketaker lagi ilmunya. Dan ini yang banyak orang agung-agungkan di Christian Prince, yang banyak orang percayai, ikuti, dan dijadikan panutan. Oh gosh, kasihan sekali. Jadi gini, ketika orang sudah menjalankan perintah dan sunnah, dia otomatis tidak akan makan sambil jalan kan. Banyak orang Islam makan sambil jalan, oh ya sudah, mereka tidak tahu atau mereka tidak menjalankan. Dan ketika mereka makan jatuh, saya berani jamin 1000% gak akan ada yang mengambilnya, membersihkan, lalu memakannya kembali. Jadi kembali sarkasan atau analoginya Christian Prince itu lucu ya. Kembali ke dirinya sendiri gitu. Sebenarnya kasihan sama Christian Prince. And this is supposedly the hygiene of a prophet. Inilah kebersihan Nabi Muhammad yang akan menghentikan corona. Who say that? Dia buka video ini di awal dengan bilang ada penulis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menghindari diri dari corona, dari penyakit pada umumnya, tapi karena sekarang lagi mewabah corona, dipakailah corona sebagai contoh. Dan Christian Prince dengan tololnya maksain gitu, masukin bahwa ini buat cegah corona loh, kayak gini, makan jatuh ambil. Dibilang konon. Who said that? And this is supposedly the hygiene of a Prophet Muhammad who is going to stop corona. And listen, you have to eat it with 3 fingers, not with 4 or 5. Ya, saya sudah mengatakan di chapter pertama bahwa di Islam disunahkan makan dengan 3 jari. Saya dulu terbiasa makan dengan 5 jari. Ketika saya tahu sunahnya, saya biasakan pakai 3 jari, dan itu sulit sekali. Tapi ternyata saya merasakan banget manfaatnya, dan sekarang alhamdulillah saya sudah terbiasa karena saya melakukan itu dari SMA kalau nggak salah. Karena saya sampai SMP masih SMP Katolik ya. Maka dengan 3 jari itu membuat kita pertama membatasi makanan yang masuk ke mulut. Jadi mulut lebih cepat mengunyah, lebih cepat mengolahnya, menelannya, dan itu akan menyehatkan badan kita. Nggak percaya? Pernah kan dengar orang keselak karena dia kebanyakan makan, kebanyakan masukin makan ke mulut?
Ada orang kesel karena makan sedikit? Kayaknya nggak ada deh. Pertama itu. Kedua, saya lihat sendiri setelah saya makan dengan 3 jari, ketika lagi di kebun binatang atau di mana gitu, ada orang yang gelar tikar, mereka makan nasi padang dengan 5 jari. Oh, betapa dahsyatnya. Oke, maksud saya adalah betapa terlihat tidak menyenangkannya makan dengan 5 jari, serau gitu masuk. Pertama, itu tidak sehat untuk Anda, tadi saya katakan, dan kedua, itu tidak enak dilihat. Ternyata itu. Jadi kalau Anda mau makan dengan tangan tapi tetap terlihat elegan, makanlah dengan 3 jari sesuai sunnah. Karena sunnah, sekali lagi juga, tidak diajarkan kepada Anda, melainkan untuk kebaikan Anda sendiri dan lingkungan Anda. 3 fingers. 3 fingers. Yeah. Trinity. Shit, man. Three fingers and Trinity. Maksa. Komedi bro. Christian Prince mengaitkan 3 jari makan dengan Trinitas, Allah, Roh Kudus, Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, dan Tuhan, dan anak Allah, dan apalah. Gosh. Masa saya perlu bikin jadi 3 chapter nih, baru menit 17 loh. Yeah, you are. Prophet Muhammad is the best one who can help you with hygiene and can make you fight corona. As an example, Muhammad believed that dirty water does not exist. So don't think you will get a disease from water have somebody is sick with corona. No. Garbage have corona? No, because simply water is always clean. And Muhammad, he used to take a shower always from this filthy water. Read carefully. I passed by the Prophet PBUH. This is like a degree in science, PBUH. Muhammad is always have to add things behind his name. Oke, Muhammad harus selalu menambahkan gelar di belakang namanya. Bro, itu bukan gelar, sekedar gelar. Itu sebuah gelar yang bermakna doa. PBUH, peace be upon him. Dan kalau bahasa Arabnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Indonesianya adalah semoga kedamaian selalu beserta beliau. Dan gelar ini disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh nabi, karena semua nabi itu sama ya, mengajarkan tauhid, mengajarkan bahwa Tuhan itu esa not esa ya, buat yang belum tahu, ketuhanan yang maha esa bukan ketuhanan yang maha esa. Gelar ini disematkan pada seluruh nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Kenapa saya mengatakan alaihissalam? Jadi bukan Nabi Muhammad SAW saja yang kami sematkan. Cuma ada perbedaan adalah alaihissalam itu untuk nabi-nabi sebelumnya, dan sallallahu alaihi wasallam adalah untuk nabi terakhir, untuk nabi penutup. Perbedaannya jadi sana. Tapi maknanya sama-sama doa. Itu bukan gelar seperti tadi sarkasannya dia, Christian Prince. Jadi bukan gelar yang aneh-aneh atau gelar yang narsis gitu. Jadi ya buat mereka yang punya skala kebencian selevel Christian Prince atau mereka pengikut Christian Prince pasti akan menganggap ini konyol, narsistik dan apapun. Jadi ya silakan. Saya sudah menjelaskan, terserah Anda mau percaya atau tidak. Terserah Anda mau mengambil atau tidak.
They worship him. They don't dare even to say his name without saying those things. Kami tidak menyembahnya ya. Oke, dia katakan kami menyembahnya. Kami tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak pernah. Ada yang bilang begini, oke, ini sekalian ya. Katanya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kok umat muslim masih pada ngedoain? Sallallahu alaihi wasallam juga bentuk doa. Bro, itu bentuk penghormatan sekali lagi. Bentuk penghormatan umat, pengikut kepada yang diikuti, kepada panutan. Saking cintanya gitu. Gak habis pikir sih sama para haters gitu loh. Para pembenci, pembuli dan pendengki yang ngomong seperti itu gitu. Ngapain lu doain Nabi lu gitu kan? Katanya udah pasti masuk surga. Lu punya pasangan cantik, udah cantik, ngapain lu sokong dia, lu biayain dia, atau lu izinin dia untuk perawatan? Kan udah cantik gitu loh maksudnya. Apakah dengan dia perawatan artinya dia belum cantik? Paham sampai sini? Kita lanjut. When he was performing wudu from the well of Buda, this is why they call it Buda, because it's garbage. I said, are you performing wudu from when garbage is thrown in it? And here you see the Muslim, they will say to you, brother, that according to scientific method, that if the water coming from the ground is going to be clean, you idiot, stupid, you donkey. First of all, this is not a well of water coming from the ground. This is a dry well. It have water in it because simply this is garbage water. It's like a sewage. The houses, they don't have sewage, so all the water go to this little tiny hole in the ground, and this is dirty water. Obviously, this is why people are throwing garbage in it. Christian Prince kembali menafsirkan seenak udelnya. Disebutkan ada sumur Buddha yang dia katakan ini cuma penampungan kecil, mirip comberan, ya mirip comberan, dan dipakai untuk wudhu. Secara logika aja itu udah gak masuk akal sih, secara logika. Tapi yang mau saya soroti di sini adalah betapa terlalu gegabah dan cepat menghakiminya seorang Christian Prince. Gak heran karena itu tadi, kebencian. Jadi gini loh bro, dan hadisnya gak akan disampaikan dia di sini, jadi saya langsung kasih tahu aja bahwa ada sahabat yang mencoba mencari tahu langsung, kalau di Islam itu namanya tabayun, ke penjaga waduk itu, penjaga sumur, kalau di sini bilang well ya, sumur, penjaga sumur itu sebenarnya bukan sumur. Jadi gini, di Islam ada satu ukuran minimum air yang boleh dijadikan tempat berwudu, meskipun itu tadi dia tercemari oleh sampah, kotoran, najis. Karena dengan satu ukuran air itu dia akan menyucikan, mensucikan, kalau Anda nggak ngerti menyucikan, najis, kotoran dan sampah tersebut. Artinya air itu akan bersih, bisa dipakai. Dia menanyakan berapa tinggi air di sini saat pasang, atau saat tertingginya deh, saat paling penuhnya gitu. Dikatakan itu sampai di bawah kemaluan kalau nggak salah, which is itu sepaha berarti. Dan air dengan tinggi sampai sepaha dengan luas yang ada digambarkan di hadis lainnya, itu adalah air yang sudah memenuhi kriteria untuk dipakai berwudu, meskipun berbagai kotoran dialirkan ke sana. Gitu. Paham? Tentu saja Christian Prince tidak akan membahas hal itu, jadi Anda akan mendapatkan itu dari saya. Dan ingat sekali lagi, saya seorang awam. Kalau saya bukan awam, saya ahlinya, saya ustadz, atau saya ahli tafsir, saya akan bisa menyampaikan jauh lebih jelas dari ini tentunya.
Remember, we are in the desert, and people, they will not throw garbage in the priceless water unless it's the water already is God, is bad. Ini semua tafsir dia sendiri ya. So I just see the man, he was surprising, saying to him, are you showering with water which garbage is thrown in it? Muhammad, he come with Corona science, and he said, brother, water is not made impure by anything.